Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan teman-teman, kita akan melihat dalam minggu ini bakal ada news yang sangat besar, yaitu terkait dengan keputusan suku bunga yang kemungkinan besar bakal dipotong, teman-teman ya. Dan ya, kita akan lihat nanti market kemudian akan bereaksi. Yang kemungkinan besar akan terjadi adalah send on news dulu, teman-teman. Tapi bisa jadi salah, mudah-mudahan salah ya. Dan setelah itu kita akan melihat market setelah itu akan mengalami rally yang sangat panjang dan kita akan melihat all season akan terjadi. Saya akan melakukan market overview mungkin di hari Rabu ya, tepatnya tanggal 17 September. Nanti kita akan bikin videonya di sana. Untuk sekarang ini kita akan bikin dulu video analisa berdasarkan koin yang sudah di request. Dan kali ini datang dari JJ_SP ya. Bang, coba analisa koin Troll Bang. Semoga direspon. Oke, jadi kita akan melakukan analisa pada koin ini ya. Koin ini namanya koin Troll, teman-teman. Saya nggak pernah trade, nggak pernah analisa pada koin ini. Jadi benar-benar buta sekali tentang koin ini. Koin apa, saya nggak ngerti sama sekali. Tapi gak ada bahasanya, sepertinya ini berkaitan dengan Solana ya. Gak apa-apa, kita akan analisa pada koin ini, teman-teman. Nanti untuk analisanya akan ada dua time frame yang saya berikan, yaitu time frame yang daily. Ini buat input untuk teman-teman mungkin pengen DC atau beli koinnya. Dan satu lagi adalah yang time frame 1 jam, ini bakal menjadi signal trading intraday, teman-teman, buat Anda. Dan buat teman-teman sudah ada di grup, nanti signalnya akan saya langsung post ke dalam grup kalau memang ada ya. Jadi kita post ke dalam grup sehingga Anda bisa langsung mendapatkan signal ini tanpa menunggu video ini selesai dulu di-upload ke YouTube maupun ke TikTok. Ya, jadi kalau Anda sudah ada di grup, ya Anda bisa dapatin lebih cepat. Nah, buat Anda yang pengen bergabung di dalam grup Telegram kita, silakan kunjungi situs YouTube-nya kita, YouTube channel kita, YouTube-nya Arianto Hong, teman-teman. Dan di bagian deskripsinya, di bagian bawah, itu sudah ada link untuk bergabung ke dalam grup Telegram kita. Jadi tinggal klik aja link itu, nanti Anda akan langsung tergabung di dalam grup Telegram. Dan is free, teman-teman. So, kita feel free buat teman-teman untuk bergabung bersama grup Telegram kita. Oke, biar nggak usah terlalu lama, kita akan langsung masuk ke bagian analisa untuk koin Troll ini. Tapi saya ingin bawa teman-teman untuk menonton video yang satu ini. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya 1 kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya 1 kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya.
Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Trosol, ya, sekarang saya sudah buka di sini, di time frame-nya saya ubah ke daily dulu teman-teman ya, saya lupa untuk diubah ke daily. Jadi ini adalah koin Trosol teman-teman, ya, pergerakannya kurang lebih seperti ini. Dan time frame yang saya pakai di sini time frame 1 hari, dan juga saya menggunakan MACD sebagai acuan dari pergerakan harga koin Trosol ini. Nah, again, seperti yang saya bilang tadi teman-teman di awal, saya tidak ngerti ini koin apa, saya belum pernah analisa pada koin ini. Jadi kita lihat di koin market cap dulu teman-teman. Saya kebetulan sudah buka dan sudah lihat ya. Nah, koin ini koin troll ya, dan ada di jaringan Solana ya, seperti yang saya bilang tadi di awal, kemungkinan besar ini berkaitan dengan Solana. Lalu kemudian peringkatnya 277 dan harganya ada di 0,1529 teman-teman. Market cap-nya 152 juta dolar. Ini adalah kategori market cap yang small cap ya. Nanti saya akan tampilkan di layar buat Anda untuk koin-koin yang kategori large cap, medium cap, terus kemudian small cap, dan micro cap itu seperti apa, teman-teman bisa lihat di layar ini. Dan ini saya dapatkan datanya dari DeepSeek AI, teman-teman ya. Dan kita lihat volumenya itu sekitar 12,81. Jadi volumenya itu agak lumayan. Secara persentase itu 8,4% dari market cap-nya ya. Lalu untuk maksimal supply-nya ada di 1 billion troll. Total supply-nya tipis saja teman-teman ya, cuman 998,94 ya, dan circulating-nya juga sama, kurang lebih 998,94. Jadi ada selisih sedikit, mungkin ini ke untrack kali maybe ya teman-teman ya, mungkin ya, saya nggak tahu real seperti apa ya. Nah, untuk harganya sendiri, ini dari all time high-nya baru 5 hari yang lalu ya, jadi 23 hari yang lalu ya, dan dia minus 45% ya. Dan dari all time low-nya ya sudah 1000% lah teman-teman. Kalau teman-teman beli koin ini ya sudah profit lumayan ya kalau dari awal ya. Nah, untuk koinnya saya cari tahu tadi di sini tentang Trosol ini apa sih ya. Jadi koin Troll ini adalah Solana Network meme coin teman-teman ya, yang terinspirasi dari internet trolling culture. Didesain oleh entertainment dan community engagement dengan tidak ada intrinsic value. Saya kurang ngerti lah ya, tapi ya intinya ini adalah meme coin teman-teman di jaringan Solana ya. Oke, mungkin hanya sebatas itu aja untuk kita cari tahu tentang koin troll ini yang ada di jaringan Solana. Kita kembali ke dalam chart ya teman-teman. Nah, kalau di time frame yang daily ini pergerakannya seperti apa sih ya? Kita bisa lihat ini ada pergerakan yang sebelumnya ada di bawah sini, sideways koinnya ya, bukan sideways sih, lebih tepatnya dia bermain di situ aja, lalu kemudian koin ini berhasil tembus dan akhirnya pump naik ke atas ya, dan naiknya gila-gilaan ya, naiknya sampai ribuan persen di sini teman-teman. Kalau kita lihat price range-nya ini dari terbawah sampai ke atas ya, ini kurang lebih sekitar 2051% ya. Oh sorry, ada yang lebih tinggi lagi ternyata ya. Kita lihat kalau misalkan lebih tinggi lagi, dia sampai 2.228% ya. Kalau Anda sempat beli koin ini di awal, ya Anda sudah dapat banyak sekali profit dari sini. Tapi ya again, koin ini kan sebelumnya memang tidak besar market cap-nya. Jadi kalau Anda beli koin ini di awal-awal, berarti Anda high risk taker teman-teman ya. Oke, untuk pergerakan market cap-nya dia sepertinya masih tidak terlalu banyak ya. Kita ambil dari bawah sini aja langsung ya. Dia ada pergerakan ke atas, lalu kemudian bikin higher low di sini dan higher high di sini, tapi berhasil tembus ya. Artinya di sini ada shifting ke tren turun terjadi, dan ini membuat lower high-nya, lalu sekarang sedang berusaha untuk bisa tembus ke lower low terbarunya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Ya, ini pergerakan tren naik, lalu shifting terjadi di sini, baru kemudian dia tren turun, ya. Kita bikin ini pergerakannya, oke, saya kasih di sini ya. Nah, jadi ini ada change of character terjadi di area sini, ini lower high di atas sini, ya, karena dia tidak berhasil tembus lebih tinggi, jadi possibility lower high itu ada di sini, teman-teman, ya. Higher high udah pasti ada di atas sini, ini higher high-nya.
Ya, kita bikin dulu ya dari market structure pada koin ini. Sehingga kalau kita lihat seperti ini teman-teman, ini untuk time frame 1 harinya, ini berpotensi untuk mengalami penurunan ya. Dan ini mungkin aja karena sekarang kan tanggalnya tanggal 15 September, jadi ini adalah aksi dari bull trap yang sedang terjadi, dan bisa juga ini kemungkinan besar ya, ini adalah aksi sell all news yang akan terjadi, dan mungkin sudah terjadi teman-teman ya. Jadi kita akan lihat nanti kalau memang aksi sell all news akan terjadi lagi, maka kemungkinan besar bisa membuat lower low yang terbaru di sini ya. Jadi ada lower low di sebelah sini ya. Kalau memang bull trap-nya itu jelas ya, lalu kemudian nanti sell on news-nya terjadi, maka bakal ada lower low yang terbaru di area sini. Berarti ini bakal ngebuat yang namanya structure yang ke break teman-teman ya, atau kita sebut dengan break of structure di sini ya. Kemungkinan akan ke sana. Jadi buat teman-teman pengen beli koin ini, sabar dulu. Sekarang jangan Anda beli dulu, jangan Anda DCA dulu ya. Karena ya aksi sell on news ini mungkin akan terjadi dalam 1, 2, 3 hari ke depan. So, baiknya Anda beli nanti pada saat dia sudah benar-benar ke sell, jatuh ke bawah, baru Anda masuk di situ teman-teman. Oke? Jadi untuk time frame daily, statusnya mending waiting ya. Jangan masuk ke dalam koinnya, jangan beli koinnya dulu ya. Oke, sekarang kita ke time frame yang 1 jam ya. Dan time frame ini akan jadi time frame di mana saya memberikan signal trading buat teman-teman semuanya ya. Oke, kita akan lihat di bagian last sini aja ya, karena kita akan fokus pada area sini teman-teman ya. Dan kalau Anda lihat teman-teman, ini pergerakannya ini adalah pergerakan yang dia sebenarnya sideways di area sini ya. Tapi kita akan fokus sama yang benar-benar hanya di sini aja ya. Oke, kita lihat ya, dari pergerakan besarnya tadi kita sama-sama tahu ini trennya sedang membuat tren turun ya. Jadi dia membuat pergerakan turun di sini teman-teman ya. Mungkin saya pakai parallel channel aja biar cepat ya. Nah, jadi dia membuat pergerakan turun dan akhirnya di sini berhasil di break. Lalu ada pergerakan naik terjadi di sini ya. Ini persis ini lower high yang terjadi teman-teman ya. Ada pergerakan naik yang dibentuk lalu kemudian dia shifting lagi ke tren turun, dan ini cenderung sideways sih kalau area sini ya. Nih, kita lihat ya. Jadi ini paling atasnya di sini. Jadi dia ngebentuk tangga turun di area sini ya. Artinya ada tren turun yang terbentuk di sini. Lalu dia shifting lagi ya, tapi shiftingnya kemungkinan besar ini hanya liquidity aja. Nanti kita cek ya. Lalu kemudian di sini juga sama liquidity juga, dan akhirnya membuat tren turun kembali ya. Jadi dia buat tren turun, kemungkinan besar nanti akan bikin lower high lagi, baru lower low yang akan dibentuk sama koinnya ya. Nah, kita lihat teman-teman di sini ya, ini possibility area liquidity yang terus-menerus terjadi di ini ya. Dan sepertinya iya ya. Oke, kita buka. Oke, benar, sepertinya iya. Bukan sepertinya, memang iya teman-teman ya. Jadi liquidity di area demand zone ini terjadi di sini, lalu kemudian market dia melakukan penurunan kembali, jadi area sini kembali menjadi area tren turun ya. Ini kita sementara ambil di sini dulu ya. Jadi ini kembali menjadi area tren turun akibat marketnya tidak berhasil nge-break teman-teman. Oke, rapin dulu ya. Nah, akibat tidak berhasil nge-break, jadi trennya kembali condong turun ya. Sehingga kita bisa lihat di sini, ini tren turun yang sedang terjadi saat ini teman-teman ya. Berarti swing high teratasnya ini ada di area sini ya. Oke, ini swing high-nya, lalu kemudian ada swing low-nya. Nah, swing low ini masih belum pasti ya, karena ini masih ada kemungkinan besar swing low ini masih ditembus nih, ya. Oke, sorry. Saya pakai ini ya. Nah, ada kemungkinan besar ini masih berhasil ditembus, jadi swing low-nya kemungkinan akan lebih bawah lagi dari angka ini ya, dari yang price sekarang ya. Jadi kita sebenarnya mesti waiting dulu swing low terbaru yang akan terbentuk, baru kemudian market ini akan melakukan koreksi untuk naik dulu dan membuat lower high yang baru kemudian akan membuat lower low yang terbaru ya. Jadi target kita TP-nya nanti bawah sini ya, kita akan entry di sekitar sini ya. Jadi entry area itu akan ada di area sini ya, ini entry area ya. Nah, kita akan lihat nanti kita harus entry di sebelah mana, dan saya akan gunakan
Fibonacci sebagai itunya, apa namanya, takarannya untuk kita nanti tahu area entry-nya kita, teman-teman. Oke. Nah, kita lihat dulu ya. Kebetulan di sini saya juga ada tambahan pakai ini nih, teman-teman. Ya, sekarang saya juga ada menggunakan MACD dan juga RSI buat tambahannya, ya, buat konfirmasi dari analisa yang sedang saya lakukan, ya. Oke, tahu teman-teman lihat nih. Nah, ini kan kemungkinan besar kan dia masih akan membuat ini ya, membuat lower low yang terbaru, jadi swing low-nya masih belum pasti di sini, kemungkinan akan lebih bawah lagi ya swing low-nya. Jadi kita masih waiting dulu sebenarnya swing low-nya terbentuk, baru bisa kita buat area untuk kita entry di posisi short, teman-teman, ya. Jadi ini udah jelas, ini secara signal, ya. Ini secara signal, ini BTC signal, ini posisi, ini, bentar. Market structure-nya, teman-teman, ya. Structure, ini udah pasti tren turun, ya. Di time frame yang 1 jam, ya. Itu pasti tren turun. Lalu, jadi di sini possible kita buka posisi short ya. Ya, possible lebih pada short karena marketnya tren turun, teman-teman, ya. Dan nanti kita akan lihat entry area, lalu kemudian stop loss areanya. Stop loss-nya di sekitar mana ya? Lalu kemudian take profit-nya, teman-teman, ya. Entry itu juga ada 3 ya. Ada 2 ya. Jadi ada entry 1, kemudian ada entry 2. Ya, terus kemudian stop loss dan take profit, teman-teman. Ya. Nah, untuk apa namanya di sini leverage yang Anda pakai itu bebas, Anda boleh pakai 50, 20, 50 dan sebagainya, ya. Tapi kalau bisa untuk stop loss-nya maksimal hanya 2 sampai 2,5% dari total modal Anda, ya. Jadi stop loss itu maksimal 2 sampai 2,5% ya, teman-teman. Jangan lebih dari angka ini supaya Anda tidak kena psikologi trade ketika memang setup ini tidak berhasil profit, artinya loss, teman-teman, ya. Jadi stop loss itu maksimal 2 sampai 25% dari 100% modal di future akun Anda. Ya, jadi seperti itu ya. Dari 100% modal, sebentar, ini taruh bawah aja biar enggak ini ya, sebentar. Kenapa nggak mau ya? Oke, sepertinya masalah internet saya, teman-teman, ya. Jadi internetnya agak lemot, jadi di sini kurang mau untuk cepat saya eksekusi di sini ya. Nah, oke, udah ya. Nah, jadi gini ya. Jadi kita akan lihat kalau misalkan kena stop loss pun, teman-teman, ini hanya 2 sampai 2,5% dari total modal Anda ya. Kita ngikutin dari market structure yang terbentuk di time frame 1 jam ini, teman-teman. Oke. Dan kalau menurut saya, untuk yang trading yang satu ini, kita tidak kemungkinan besar tidak akan terlalu besar ngambil profitnya. Soalnya, secara market structure yang besarnya, ini sebenarnya masih mengacu pada trend naik yang akan terjadi. Ya, bisa jadi ini adalah bull trap yang sengaja dilakukan, ya, sehingga ada aksi untuk mengambil liquidity dari retail market. So, kita nge-short itu tidak bisa terlalu besar untuk ngambil keuntungannya, ya. Oke. Seandainya misalkan kita bilang ini yang terbawah, ya berarti kan kita harus entry ya kira-kira di harga berapa ya, teman-teman, ya. Kita cek dulu di sini. Ini bisa geser ya, teman-teman, tergantung nanti dari swing low-nya yang terbentuk ya. Kita masih menunggu, sebenarnya saya masih ini ya, apa namanya, swing low ini apakah di sini apa bukan ya. Kalau memang di sini, maka area entry kita akan masuk di area sini. Ya, itu akan jadi area entry kita. Kalau seandainya swing low-nya terjadi di situ. Ya, masalahnya sekarang saya masih belum tahu dia swing low di situ apa bukan. Kalau berdasarkan MACD, volume di sini sudah mulai mengecil, ya, dan ini menuju ke area naik, ya, dan untuk RSI sendiri ada di angka 36, which is itu sudah oversold, teman-teman, jadi kemungkinan besar juga market bisa naik dan melakukan koreksi untuk kemudian turun lebih bawah lagi, dan nanti kita akan ambil TP-nya mungkin yang ini aja, acuannya 1:1 ini, teman-teman, ya. Soalnya saya agak ragu untuk bisa sampai ke
1:2 di sini, karena again, market secara gambaran besarnya ditambah red card yang akan terjadi dalam waktu 2-3 hari ke depan, itu bisa saja membuat market itu yang tadinya tren turun itu berubah langsung menjadi tren naik, ya. Dan aksi sell on news ini yang kita manfaatkan. Jadi ketika ada di sini terjadi aksi sell, maka kita bisa TP di bagian bawah sini, ya. Oke, kita asumsi di sini dulu swing low-nya, ya. Jadi ini akan jadi signal buat Anda, ya. Nanti Anda hanya boleh OP ketika marketnya mengarah ke bawah, ya. Jadi di sini saya kasih catatan juga, ya, teman-teman, ya. Note-nya tunggu market reject baru entry, ya. Jadi harus seperti itu, ya. Nah, untuk entry price-nya kita akan ada di yang pertama itu di ini angkanya banyak, teman-teman, ya. Jadi kita ambil yang ini aja deh. 168 Oke, untuk entry-nya 0,168165, ya, sampai dengan 0,172382. Oke, ini area entry pertama, ya, teman-teman. Area entry kedua itu teman-teman bisa ngambil di 0,17835. Dan teman-teman bisa ambil juga di 0,1818815. Nah, ini adalah area entry yang pertama dan kedua. Terus kemudian stop loss-nya teman-teman taruh di 0,189604. Ya, ini area stop loss-nya, ya. Oke, lalu kemudian kita ambil profit-nya. Nah, profit-nya ini ada 3, ya. Take profit pertama, oke, ini bisa ambil di 0,146726, ya. Ini take profit pertama. Take profit kedua, teman-teman bisa ambil di harga 0,136007, ya. Dan take profit ketiga itu bisa ambil di 0,125. Sebentar, ini intervalnya ganti dulu, ya. 0,1252887. Oke. Jadi ini ada 3 area untuk TP, teman-teman, ya. Dan kemungkinan besar, ya, TP1 itu kalau sudah hit, teman-teman lebih baik geser stop loss-nya ke area TP1, ya. Jadi ya TP2, 3 itu nggak terlalu kita harapkan, tapi kalau seandainya kena, ya bagus. Tapi kalau nggak kena pun nggak masalah, kita ambil TP1 aja, karena again, seperti yang saya bilang, ini mendekati red card, jadi sell on news kemungkinan akan terjadi, dan ketika selesai sell on news-nya, market itu akan pump, teman-teman, sehingga posisi short kita ini tidak bisa ngambil profit yang terlalu besar, ya. Jadi buat teman-teman yang nanti mau entry, yang bagian ini tolong diperhatikan, oke? Baik, saya selesai. Sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan tentang CoinTroll, ya. Oke, CoinTroll ini adalah meme coin di jaringannya Solana, teman-teman, dengan market cap yang masih tergolong kecil, ya. Jadi small cap dia, teman-teman, ya, di 150 sekian juta tadi, ya. Jadi resikonya sudah pasti lebih besar, dan kalau Anda misalkan membeli coin ini, ya Anda harus siap dengan resiko yang itu. Untuk supply-nya dia cukup bagus, walaupun sebenarnya ada perbedaan antara maksimal supply dengan total supply, cuman nggak terlalu banyak, teman-teman. Jadi nggak jadi persoalan, ya, nggak jadi masalah gitu, ya. Lalu kita lihat di dalam chart juga, time frame daily itu sedang menunjukkan tren turun, dan ini mendukung di time frame 1 jam yang kita tadi bikin signal, trennya juga tren turun, dan ini bisa jadi keuntungan yang kita akan dapatin dari aksi sell on news sebelum nanti The Fed memutuskan terjadi pemotongan suku bunga di 2 atau 3 hari ke depan ini, teman-teman, ya. Dan untuk signal sendiri kita buka posisi short, ya, karena secara time frame 1 jamnya, tren market structure-nya itu adalah tren turun. Jadi, saya tidak mau lawan market, jadi kita akan buka posisi short dengan asumsi tadi yang bagian swing low-nya adalah yang harga terakhir yang kita masukin tadi. Ya, kalau misalkan nanti swing low-nya terbentuk lebih bawah lagi, berarti entry price-nya itu berubah, teman-teman. Oke?
dan bisa jadi nggak valid ya teman-teman nanti ya. Tapi kalau nanti harga tetap sentuh kembali ke entry 1 atau entry 2, ya teman-teman boleh coba masuk ke harga tersebut ya. Dan ingat ya, ini adalah trading yang beresiko, jangan terlalu besar untuk stop loss-nya Anda, maksimal 2-2,5% saja. Dan untuk video bagaimana cara Anda mengatur supaya Anda hanya loss 2-2,5% dari 100%, kita sudah bikin video ini, teman-teman boleh nonton ulang bagaimana cara setup-nya ya. Yang pasti di sini saya infoin kalau teman-teman tidak boleh loss lebih dari 2-25%, 2,5% ya maksud saya. Oke, jadi itu aja signal dari saya untuk hari ini tanggal 15 September 2025. Dan hari Rabu nanti kita akan bikin tentang market overview, teman-teman. Karena kita mau lihat kira-kira reaksi market sebelum red cut itu terjadi itu seperti apa. Ya, jadi kita akan lihat nanti di market overview hari Rabu mendatang, teman-teman ya. Oke, itu aja dari saya. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.